Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Perang Uhud juga menjadi salah satu peristiwa bersejarah yang tidak bisa dilupakan dalam Islam. Dinamakan sebagai Perang Uhud karena lokasi dari pertempuran ini berada di Bukit Uhud yang mempunyai ketinggian sekitar 1000 kaki dari permukaan tanah. Perang Uhud ini terjadi pada tahun ketiga Hijriyah atau pada tahun 625 Masehi di Madinah. Tapi perang Uhud ini bukan hanya menjadi ajang balas dendam dari kaum Quraisy di perang sebelumnya, tapi juga kecemburuan mereka karena perkembangan popularitas Islam di wilayah Madinah. Abu Sufyan yang tak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Kekalahan dalam perang Badar itu dipandang sebagai sebuah penyergapan yang memukul aktivitas utama kehidupan kota metropolis perdagangan mereka. Karena hal itu, Abu Sufyan segera mendesak para penduduk Mekah supaya meluncurkan serangan kembali sebagai balasan. Abu Sufyan memimpin langsung pasukan kaum Quraisy kota Mekah untuk menyerang kaum muslimin di Madinah dengan membawa pasukan yang mencapai 3000 orang terlatih. Termasuk di dalamnya ada pasukan yang berbaju zirah. Bukan hanya itu, mereka juga diperkuat dengan 200 pasukan kavaleri. Keberangkatan pasukan kaum Quraisy yang dipimpin secara langsung oleh Abu Sufyan ini terjadi setahun setelah perang Badar, tepatnya pada tahun 625 Masehi di bulan Syawal tahun ketiga Hijriyah. Rombongan pasukan tersebut berjalan dari Mekah sampai tiba di dua mata air lembah Sobhah dari saluran air di atas lembah menuju Madinah. Tapi pasukan muslimin tak mengetahui bahwa ada pemukiman pasukan dari Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan sudah berkemah dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari Madinah. Selang beberapa hari, akhirnya kaum muslimin mengetahui informasi bahwa kaum muslimin di Madinah sedang dalam ancaman. Pada akhirnya, setelah mengetahui informasi dari mata-mata yang dikirimkan oleh Nabi Muhammad untuk menandai musuh, kaum muslimin mengadakan sebuah pertemuan pada 6 Syawal. Dalam pertemuan itu, Nabi mengatakan untuk tetap bertahan di dalam kota dan membiarkan mereka menyerbu kota. Dengan harapan strategi ini bisa memukul mundur pasukan musuh. Selain itu, hal ini karena jumlah pasukan pengalaman perang dan persiapan musuh yang jauh lebih unggul dari kaum muslimin, sehingga kecil kemungkinan untuk mengalahkan di medan terbuka. Strategi dan keajaiban dalam perang tersebut kurang lebih sama seperti perang Badar. Kemudian seorang Ansor menyarankan untuk tidak berperang di jalanan Madinah. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW langsung memakai baju zirah dan mempersiapkan persenjataan untuk menuju medan perang. Karena melihat reaksi Nabi membuat para sahabat langsung terkejut. Ada yang merasa bahwa yang saran tersebut tidak pantas karena terkesan seperti membangkang perintah Nabi. Kaum muslimin kemudian berangkat dari Madinah ke pegunungan Uhud dengan jumlah pasukan yang hanya sepertiga dari pasukan Quraisy, yaitu 1000 orang. Akan tetapi masih harus berkurang karena ada perselisihan di perjalanan saat pasukan ini sampai di wilayah Saud. Abdullah bin Ubay bersama pasukannya yang berjumlah 300 orang memilih pulang. Mereka mempunyai dua alasan. Pertama adalah peperangan ini tidak mungkin terjadi karena perjalanan telah jauh tapi mereka belum menemukan perkemahan dari para musuh. Kedua, mereka tidak ingin berperang di luar teritori Madinah. Dengan berpulangnya pasukan tersebut, maka Rasulullah hanya mempunyai 700 pasukan dan harus melawan pasukan kaum Quraisy. Diperkirakan bahwa kaum Quraisy ini berjumlah sekitar 3000 orang. Bukan hanya demikian, jumlah pasukan kaum muslimin juga semakin berkurang ketika Nabi memulangkan beberapa pasukan dari barisannya yang dianggap terlalu muda, seperti Abdullah bin Amr, Zaid bin Thabit, Usamah bin Zaid, dan yang lainnya, yang dijumlahkan ada sekitar 14 remaja. Setelah sampai di Bukit Uhud, Rasulullah SAW kemudian mengatur pasukannya menjadi beberapa formasi. 50 untuk pemanah di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair dalam posisi puncak bukit, dan lainnya di bawah antara bukit untuk menyerang kaum Quraisy.
Menurut riwayat Imam Muslim, peperangan yang terjadi sangat dahsyat. Situasi di awal peperangan didominasi oleh pasukan Nabi Muhammad, terutama karena kehadiran pasukan pemanah di atas bukit yang dapat melihat pergerakan musuh yang ada di bawah. Untuk membangkitkan semangat para pasukan di tengah-tengah pertempuran tersebut, perang Uhud ini berlangsung selama kurang lebih 7 hari. Akan tetapi situasi menjadi berbalik saat kaum muslimin di Bukit Uhud melihat kemenangan seperti sudah di ujung mata, dan Ashab bin Jabir berkata untuk mengambil harta rampasannya. Kemudian Ibnu Jubair mencoba mengingatkan dengan pesan Nabi, tapi tanpa memperdulikan peringatan itu, mereka akhirnya turun dari bukit. Pada akhirnya kemenangan di periode pertama di Bukit Uhud pun hilang, sampai Khalid bin Walid bersama pasukan kavalernya menyadari kecerobohan dari pasukan pemanah muslimin dengan mengitari bukit. Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam pun menyerang pasukan tersebut dari belakang. Hal ini membuat lembah Uhud sebagai jebakan sempurna untuk kaum muslimin. Kaum kafir Quraisy pada akhirnya melakukan serangan secara mendadak sampai kaum muslimin terkepung dari segala penjuru. Kaum muslimin berusaha untuk mempertahankan posisi dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Akibatnya, perang tersebut meninggalkan banyak korban jiwa, termasuk sahabat dan keluarga Nabi Muhammad. Salah satu pasukan yang meninggal dunia adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, yang merupakan paman dari Rasulullah SAW, sekaligus orang yang nyaris selalu berada di sampingnya selama pertempuran. Kekalahan dalam perang Uhud tentu saja menyakitkan. Perang Uhud berakhir saat Khalid bin Walid, seorang pemimpin sayap kanan kaum kafir Quraisy, meminta kaum muslimin untuk mundur dan mengumumkan kemenangan kafir Quraisy. Kekalahan pasukan kaum muslimin dalam perang ini membawa beberapa dampak yang cukup besar. Pertama adalah kemampuan militer dari pasukan kaum muslimin semakin bertambah karena melakukan pelatihan dan juga ekspedisi penaklukan. Kedua, kaum kafir Quraisy semakin bernafsu untuk menaklukkan kekuatan Islam di Madinah. Cukup sekian kisah singkat tentang terjadinya tragedi Perang Badar. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.